Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya di dalam Yesus Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Percayalah kepada Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. 5 menit bersama dengan firman sebelum kita memulai aktivitas kita. Biarkan sarapan untuk rohani kita nikmati dengan sukacita. Haleluya, mantap. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Biarkan kami memiliki hati Kristus di dalam setiap hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah pelayan Kristus, berhati Kristus. Saya akan ambil di dalam Matius 9 ayat 35 sampai dengan ayat 38. Demikian bunyi firman Allah. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang-orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah terlantar seperti domba yang tak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerjaan sedikit. Karena itu mintalah kepada tuaian yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Jadi tema kita tadi seperti saya katakan, pelayan Kristus, berhati Kristus. Jadi pelayan Kristus, berhati Kristus itu harus melayani jiwa-jiwa dengan segenap hati. Itu yang pertama. Jadi melayani jiwa-jiwa dengan segenap hati. Nah, yang kedua, dengan segenap hati kan apa? Karena kalau kita tidak melayani jiwa-jiwa dengan segenap hati, kita akan mudah bimbang, kita akan mudah sakit hati, mungkin kita akan bisa marah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melakukan dengan segenap hati karena Kristus, saya yakin dan percaya dalam banyak persoalan kita akan dapat sanggup mengatasi persoalan karena kita melayani Kristus dengan segenap hati karena Dia. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah adalah penuh perhatian. Jadi pelayan Tuhan itu harus penuh perhatian terhadap jiwa-jiwa karena Kristus juga. Ya. Jadi kita tahu bahwa perhatian kita bisa merupakan kita mengajar untuk mencerahkan orang, mengajar tentang kebenaran atau tentang firman Allah dan lain sebagainya. Dan juga kata firman Allah, berkhotbah seperti yang kita baca tadi, berkhotbah untuk menyatakan hal-hal yang pasti. Surga itu pasti, keselamatan itu pasti di dalam Yesus Kristus. Jadi berkhotbah itu berbeda dengan mengajar. Kalau berkhotbah itu tidak akan pernah kompromi, ya surga ya tetap surga, keselamatan hanya dalam nama Yesus, itu sudah pasti. Dan mengajar, menilai atau memberitahukan makna dan arti mungkin atau hal-hal yang lebih bermakna supaya manusia itu mengerti akan firman Allah dan kebenarannya. Lalu kemudian menyembuhkan. Perhatian kita bisa menyembuhkan. Mungkin ada yang luka-luka batin, mungkin ada yang sakit. Kita menumpangkan tangan, kita menyembuhkan mereka karena Kristus sudah memberikan kuasa itu bagi kita. Yang ketiga, belas kasihan Yesus. Nah, nanti belas kasihan Yesus itu nanti sore akan saya bawakan secara khusus. Jadi kita memiliki belas kasihan Allah ini karena Allah yang akan menolong. Karena itu saya mau katakan bahwa nanti sore akan saya bawakan tentang belas kasihan Tuhan ini. Dan itulah sebabnya sebagai pelayan-pelayan Kristus, kita harus berhati Kristus sebagaimana Yesus memiliki belas kasihan, tergerak hatinya oleh karena penderitaan orang lain, bukan untuk memanfaatkan mereka, bukan untuk mengambil keuntungan dari keterlantaran mereka, dari kelelahan mereka, tetapi kita melayani karena belas kasihan Tuhan yang Tuhan berikan supaya kita dapat mengangkat harkat dan martabat mereka dan menolong mereka untuk bisa keluar dari permasalahan-permasalahan yang mereka alami. Puji nama Tuhan. Yang terakhir adalah meminta pertolongan dan permohonan selalu kepada Yesus. Jadi kalau kita kekurangan apapun, mintalah. Kalau di sini dikatakan, kalau kepada murid-muridnya dikatakan, kalau
Pengerja gak ada, minta pengerja. Apapun yang kau butuhkan, Tuhan siap menyiapkan, karena kalau engkau melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan penuh perhatian, dengan belas kasihan, ketika engkau meminta pertolongan kepada Yesus, saya yakin dan percaya pintu sorga akan selalu terbuka, rahmat Tuhan akan selalu terbuka bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Biarlah kita senantiasa melayani jiwa-jiwa yang ada ini dengan hati Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan hatimu ada dalam kehidupan kami dan tindakan kami, dalam perbuatan kami, sehingga nama-Mu dimuliakan. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Doa dan harapan saya ketika kita beraktivitas, tentunya kita beraktivitas di dalam terang dan kebenaran firman Allah, sehingga langkah-langkah kita tetap diberkati oleh Tuhan. Mantap, 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 mantap. Tuhan Yesus memberkati.